nama saya Nilam Bunda dengan NIM 201 Lebih dahulu saya akan membahas mengenai apa sih hukum kewarisan itu. Nah, langsung saja, yaitu hukum waris atau yang sering disebut juga sebagai hukum pewarisan atau hukum suksensi adalah cabang hukum yang mengatur tentang pembagian harta benda dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris ataupun penerima warisan yang sah. Hukum waris penetapan aturan-aturan yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang akan dibagi antara ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 3 sistem hukum waris di Indonesia: hukum waris Islam, kompilasi hukum Islam, hukum waris Barat, perdata atau KUH perdata, hukum waris adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hukum waris dalam Islam telah ditetapkan jauh sebelum terciptanya sistem kewarisan lainnya. Hal tersebut disebut hukum faraid. Sumber hukum waris Islam adalah Al-Quran dan hadis. Aturan yang ditentukan mengenai pewarisan dalam Islam bersumber utama dari 2 teks suci tersebut. Hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia itu tidak selalu murni di Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa ketentuan tidak sesuai tetap dirangkum ke dalam kompilasi hukum Islam. Menurut Prof. Muhammad Amin Suman, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan pemilik harta peninggalan tirka pewaris, penetapan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, penentu berapa bagian masing-masing ahli waris, serta mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. Salah satu ahli yang bernama Idris Ramulyo juga mengatakan wirasala atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian. Itu yang pertama, hukum waris mawaris atau tirkah. Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, pelunasan utang-utang, dan melaksanakan wasiat si pewaris. Yang kedua itu pewaris. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia baik mati hakiki maupun mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Yang ketiga, ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris selain mempunyai hubungan kekerabatan kekeluargaan, hubungan perkawinan, dan hubungan agama. Para ahli waris berhak menerima waris secara hukum dengan terpenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, orang yang mewarisi yang sudah meninggal. Yang kedua itu orang yang menerima warisan ahli waris masih hidup pada saat kematian mewaris. Yang ketiga itu tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang keempat yaitu tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Yang akan ditentukan lebih dulu ahli warisnya. Ahli waris ialah orang yang akan mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Nah, kelompok ahli waris ataupun anggota keluarga yang berhak mendapatkan bagian warisan terdiri dari beberapa golongan, yakni yang pertama, ahli waris dari golongan laki-laki. Ada 15 orang. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Nah, yang ketiga itu bapak. Yang keempat, kakek bapaknya bapak, dan seterusnya ke atas. Nah, yang kelima itu saudara laki-laki sekandung. Yang keenam yaitu saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh itu saudara laki-laki seibu. Nah, yang kedelapan anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Yang kesembilan yaitu anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Yang kesepuluh yaitu paman sekandung saudara sekandung sebapak. Nah, ke-11 itu paman sebapak saudara sebapaknya bapak. Yang ke-12 anak laki-laki paman sekandung. Yang ke-13 itu anak laki-laki paman yang sebapak. 14 suami. Yang ke-15 laki-laki yang memerdekakan
budak. Dua ahli waris dari golongan perempuan ada 10, yaitu yang pertama anak perempuan, kedua cucu perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, keempat nenek dari ibunya ibu, dan seterusnya ke atas. Kelima itu nenek dari bapak, ibunya bapak, dan seterusnya ke atas. Yang kelima itu saudara perempuan sekandung. Yang ketujuh saudara perempuan sebapak, yang kedelapan itu saudara perempuan seibu, yang kesembilan itu istri, yang kedua perempuan yang memerdekakan budak. Dilihat dari bagian yang diterima atau berhak tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan yang pertama yaitu ashabul furudnya. Ashabul furud yaitu mereka yang mempunyai bagi yang telah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu Al-Furud 1/2. Ahli waris yang menerima furud ini adalah anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja, yang kedua saudara perempuan bila kandung atau seayah ia hanya seorang saja, yang ketiga suami bila pewaris tidak meninggalkan anak, yang keempat yaitu cucu perempuan keturunan anak laki-laki bila ia hanya seorang saja, yang kedua furud 1/4. Ahli waris yang menerima furud ini adalah suami bila pewaris istri meninggalkan anak, yang kedua itu istri bila pewaris suami meninggalkan anak, yang ketiga pewaris 1/8. Ahli waris hanya mendapatkan furud ini adalah istri bila pewaris meninggalkan anak, yang keempat furud 1/6. Ahli waris yang menerima furud ini adalah ayah bila pewaris anak, yang kedua kakek bila pewaris tidak meninggalkan anak, yang ketiga ibu bila pewaris meninggalkan anak, empat cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih, yang kelima saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih bila pewaris meninggalkan mempunyai seorang saudara kandung perempuan, yang keenam seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, 7 nenek bila pewaris tidak lagi mempunyai ibu, yang kelima furud 1/3. Ahli waris yang memperoleh furud ini adalah yang pertama ibu bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudaranya, yang kedua saudara seibu laki-laki atau perempuan bila terdapat lebih dari seorang, yang keenam furud 2/3. Ahli waris menerima furud ini adalah 2 anak perempuan kandung atau lebih, yang kedua 2 orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, yang ketiga 2 orang saudara kandung perempuan atau lebih, yang keempat 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai ashabah ada 3 macam, yaitu yang pertama yaitu ashabah bin nafs. Adalah setiap laki-laki yang dalam nisabnya dengan sima yang tidak dimasuki oleh wanita. Ia tidak membutuhkan orang lain, penerimaannya adalah penerima ashabah dalam segala bentuk dan keadaan. Penerima ashabah bin nafs adalah yang paling dekat dalam penerima warisan seperti susunan sebelumnya. Yang kedua yaitu ashabah bil ghair. Ashabah bil ghair adalah ashabah dengan sebab orang lain. Perempuan juga dapat menjadi ashabah dengan ketentuan sebagai mana yang pertama yaitu anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah dengan ketentuan bahwa untuk anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat perempuan. Yang kedua yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabahnya. Yang ketiga itu saudara laki-laki sekandung juga mendapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabahnya. Yang keempat yaitu saudara laki-laki sebapak. Yang keempat yaitu saudara laki-laki sebapak juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabahnya. Yang ketiga ashabah ma'al ghairi. Ashabah ma'al ghairi adalah ashabah yang bersama orang lain. Ashabah ini ada 2 macam, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum waris KUA Perdata.
Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dari pasal 830 sampai 1130 KUH Perdata menjelaskan pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan tersebut. Bila keluarga saudara atau suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan mencakupi untuk itu. Menurut KUH Perdata, prinsip dari kewarisan yaitu yang pertama yaitu harta waris baru terbuka dapat diwarisi kepada pihak orang lain apabila terjadi suatu kematian. Pasal 830 KUH Perdata. Yang kedua itu adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. Pasal 832 KUH Perdata. Dengan ketentuan-ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan menurut KUH Perdata, yang golongan pertama yang terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak yang sah serta keturunannya. Golongan kedua terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudaranya. Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas. Golongan keempat terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga dan ahli waris yang tidak dapat menerima harta warisan. Yang pertama yaitu seorang dengan putusan hakim telah divonis dan dinyatakan bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua yaitu seorang yang memalsukan atau memusnahkan surat wasiat dengan cara kekerasan serta menghalangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya. Yang ketiga itu seseorang dengan putusan hakim yang telah terbukti mencemarkan nama baik yang telah meninggal dunia karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Pembagian mutlak ahli waris dalam pembagian harta warisan. Yang pertama yaitu apabila hanya ada satu orang anak, maka bagian mutlaknya yaitu 1/2 dari bagian yang harus diterima. Yang kedua itu apabila ada 2 orang anak, maka bagian mutlaknya yaitu 2/3 dari apa yang harus diterima. Yang ketiga yaitu apabila ada 3 orang anak atau lebih, maka bagian mutlaknya yaitu 3/4 bagian yang harus mereka terima berdasarkan undang-undang. Hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan hukum yang membuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasanya dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Walaupun hukum waris adat ini tidak tertulis, tetapi dia tetap diakui keberadaannya. Sistem pembagian warisan dalam daerah yang menganut 3 sistem keturunan, yaitu sistem patrilineal. Contohnya daerah yang menganut sistem patrilineal, misalnya suku Batak di Indonesia menerapkan sistem patrilineal di mana garis keturunan dari garis yang diambil dari pihak ayah ataupun sistem marganya. Yang kedua itu sistem patrilineal. Contoh daerah yang menggunakan sistem matrilineal, contohnya adalah masyarakat suku Minangkabau di Indonesia menerapkan sistem matrilineal di mana garis keturunan dan warisan diambil dari pihak ibu. Yang ketiga yaitu sistem parental dan bilateral. Suku Jawa adalah salah satu contoh daerah di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral. Dalam sistem kekerabatan ini, garis keturunan ditarik dari kedua sisi yaitu ayah dan ibu. Anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal pewarisan. Tidak ada perbedaan dalam pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin. Penerapan hibah di dalam perspektif hukum di Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan hibah pada pasal 1666 yang berbunyi, suatu perjanjian dengan mana si
penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima menyerahkan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah di antara orang-orang yang kedua yaitu hukum adat. Secara sederhana, hibah menurut hukum adat dijelaskan dalam pembagian harta peninggalan di waktu pemiliknya masih hidup dan diberi kepada keluarganya. Hal ini diungkapkan T.R. Hare bahwa hibah dilakukan semasa si pemberi hibah masih hidup. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hibah ini merupakan pemberian sukarela kepada orang lain tanpa adanya sebuah imbalan apapun. Adapun tujuan adanya hibah menurut adat secara tidak langsung adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, keributan. Yang ketiga, kompilasi hukum Islam KHI. Pasal 211 menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Artinya, pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan yang seperti inilah ideal, tetapi di dalam kenyataannya sering menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan kapan pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan dan kapan pemberian itu tidak diperhitungkan sebagai warisan. Oleh karena itu, ketentuan seperti ini harus diikuti ketentuan-ketentuan yang lebih rinci agar tidak timbul persengketaan sebagai akibat ketentuan yang bersifat umum. Nah, tanggung jawab ahli waris kepada utang pewaris. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 175 kompilasi hukum Islam ayat 2, sedangkan dalam KUH Perdata ada 3 opsi ketika warisan terbuka: menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa, dan menerima warisan. Menerima secara murni adalah ahli waris bertanggung jawab penuh terhadap hukum pewaris, termasuk pula harta pribadi. Menerima dengan hak istimewa ialah ahli waris hanya menanggung sebatas harta yang diterima dan tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban menutup kekurangannya. Menolak warisan ialah ahli waris tidak bertanggung jawab terhadap utang pewaris karena tidak pernah dianggap telah menjadi ahli waris. Pada dasarnya, hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama membebankan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab terhadap beban-beban warisan pewaris. Adapun perbedaan dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pelepasan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan pewaris. Sedangkan dalam KUH Perdata, ahli waris bisa melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan. Artinya bisa menerima atau menolak warisan. Disarankan kepada semua ahli waris harus lebih cepat dan teliti dalam hal pembagian harta waris karena mungkin saja pewaris ini meninggalkan hutang yang belum terselesaikan semasa hidupnya, yang mana ahli waris harus bertanggung jawab membayar hutang tersebut. Nah, itu telah tadi pembahasan mengenai hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata atau pembahasan yang kurang tepat, karena kebenaran itu datangnya dari Allah, namun jika ada kesalahan itu semata-mata karena kesalahan saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.